Soli dan Soliha. Kita lagi bersama saya Ustazah Silviani dan Ustaz Romli. Nah, kakak yang Soli dan Soliha, silakan kita buka materi kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa kita ingat dengan konten pelajaran kita ketika di Zoom dan di GCM. Baik kakak, selamat menikmati, selamat menyimak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks prosedur. Nah, sebelum ke materi, marilah perkenalkan siapa saja Ustadz dan Ustazah yang akan mengajar di kelas 7. Yang pertama, ada Ustadz Romli yang akan mengajar di kelas 7A dan 7B. Kedua, ada Ustazah Silviani yang akan mengajar di kelas 7C sampai F. Indikator struktur teks prosedur. Yang pertama, menentukan struktur dari teks prosedur yang dibaca dan didengar. Kedua, menentukan bagian dari teks prosedur yang dibaca dan didengar. Ketiga, menganalisis bagian yang tepat untuk melengkapi teks prosedur sesuai dengan teks prosedur. Cermati gambar di bawah ini. Yang pertama, terdapat gambar bahan-bahan. Kedua, alat-alat. Ketiga, proses pembuatan sesuatu. Keempat, terdapat gambar pizza. Nah, kira-kira keempat gambar ini apa hubungannya dengan materi yang akan kita bahas? Struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Kedua, alat dan bahan. Ketiga, langkah-langkah. Dan terakhir, penutup. Jadi, keempat gambar tersebut bisa dibilang merupakan struktur teks prosedur. Tujuan. Contohnya, menu sarapan super sehat dan kaya serat, penambah singkong dan ubi ungu, selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Nah, kira-kira tujuan itu apa sih? Nah, tujuan adalah merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, dilanjutkan bagian pengantar berupa kalimat interrogatif sebagai pembuka teks sebelum masuk ke topik yang dibahas. Pada bagian ini juga dijelaskan tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai dalam melakukan tahap-tahap pada teks prosedur. Bagian pengantar dan pembuka ini bersifat tentatif, sehingga tidak selalu ada dalam tiap teks prosedur. Selanjutnya, bahan dan alat. Nah, pada bagian ini biasanya berisikan tentang bahan-bahan, alat-alat atau bisa disebut juga material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan atau membuat sesuatu. Contohnya dalam teks membuat makanan, akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang akan digunakan. Kemudian, dalam teks prosedur, cara melakukan sesuatu akan dijelaskan alat-alat yang diperlukan disiapkan sebelum mulai melakukan kegiatan. Contohnya, 400 gram nasi merah, 200 gram singkong cuci potong dadu, 200 gram ubi ungu cuci kupas potong dadu, 2 batang serai digeprek, 1 ikat kangkung cuci petik daunnya, 2 batang serai digeprek, 1 ikat kangkung cuci petik daunnya, rajang kasar, 1 ikat bayam cuci petik daunnya, 1 buah jagung manis dipipil,
1500 ml air. Nah, itu merupakan contoh dari bahan dan alat. Selanjutnya, langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat ataupun tertukar. Contoh dari langkah-langkah. Didihkan air, yaitu didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipih, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Contoh selanjutnya, tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Contoh terakhir, angkat dan hidangkan panas ditemani ikan asin dan kerupuk. Nah, itu merupakan contoh dari langkah-langkah. Selanjutnya, struktur yang terakhir, penutup. Nah, setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan, di akhir teks prosedur terdapat simpulan kegiatan atau penutup. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Nah, kira-kira contoh penutup bagaimana ya? Nah, ini merupakan contoh dari penutup. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba membuat bubur Manado. Nah, di sini Ustadz dan Ustazah sudah membuat suatu contoh teks ya. Nah, kira-kira teks tersebut termasuk bagian apakah aku? Nah, kira-kira teks ini merupakan bagian apa dalam teks prosedur? Nah, ini sangat mudah sekali ya. Nah, kira-kira ini masuk ke dalam contoh teks prosedur. Struktur apakah ini? Ya, sudah jelas. Contoh teks ini merupakan struktur dari alat-alat dan bahan. Selanjutnya, termasuk bagian apakah aku? Ayam kecap adalah makanan khas Indonesia. Siapa yang tidak suka dengan makanan pengiring nasi ini? Ayam kecap menjadi menu yang paling menarik bagi pencinta manis, terutama di kalangan anak-anak. Nah, kira-kira contoh teks ini merupakan struktur apa? Nah, ini merupakan contoh dari struktur pembuka atau tujuan. Nah, itulah materi tentang struktur teks prosedur. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah bermanfaat bagi kalian. Nah, selanjutnya kalian buka Google Classroom masing-masing. Di sana Ustadz dan Ustazah sudah menyiapkan beberapa latihan. Untuk menutup pertemuan kali ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.